guys, sekarang gue lagi di kantor. Di kantor gue ada asisten. Asisten gue satu ini. Namanya siapa? Namanya siapa? Steny. Steny apa? Steny cantik. Oke. Namanya Steny. Steny cantik, masih jomblo. Ya. Belum punya pacar, belum punya dua maksudnya. Kalau mau kenalan nomornya ada di bawah ini. Ya. Nanti silakan dihubungi nomor ini. Oke. Satu lagi. Ada mantan asisten. Yang mantan asisten. Bukan mantan juga. Ini. Namanya siapa? Revina. Oke. Kalau mau kenalan nomornya di bawah ini. Ya. Silakan hubungin. Oke, jadi ini kantor gua. Kursi gua didudukin sama anak itu. Ini ya, sekretaris kantor, dia lagi ngetik kerjaan yang sudah 1 semester nggak selesai. Makanya dia senyum-senyum. Ya. Kita lihat kantornya. Oke guys, hari ini kita akan lihat lagi sidang. Oke, jadi gue hari ini sebagai bimbing 1, jadi nggak banyak ngomong. Jadi hanya nemenin bimbingan aja. Nah, jadi nemenin bimbingan, ngeliatin. Sidangnya sih jam 12, sekarang jam berapa? Ya. 12.30, sekarang 12.15. Jadi masih ada waktu untuk jalan ke tempat sidang di sana. Mari kita lihat. Ada beberapa batasan masalah, yaitu 3. Yang pertama, proses pengelolaan transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang masih dilakukan secara manual. Dan yang kedua, proses pengelolaan data buku dan data siswa serta anggota perpustakaan yang masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, perpustakaan ini berbasis web dan hanya dijalankan di lokal saja untuk saat ini. Ada beberapa proses tahapan dalam pembuatan perangkat lunak tersebut. Yang pertama adalah analisa masalah, di mana memberikan batasan-batasan sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian yang kedua adalah tahap perancangan, di mana proses perancangan aplikasi membagi persyaratan dalam sistem perangkat keras atau perangkat lunak. Dan yang ketiga, implementasi perancangan perangkat lunak tersebut direalisasikan serangkaian program atau unit program. Dan yang keempat adalah pengujian. Setelah langkah pembuatan program selesai, proses selanjutnya adalah pengujian terhadap program tersebut yang telah dibuat. Dan yang keempat adalah mencakup tentang perawatan, di mana ini untuk koreksi error apabila ditemukan adanya koreksi error, sehingga akan tetap melakukan tahap pengembangan pada sistem tersebut. Untuk metode pengembangan sistem tersebut menggunakan waterfall. Kemudian di sini menurut Nasution, dalam membangun dan mengembangkan aplikasi ini menggunakan metode waterfall merupakan salah satu metode pengembangan sistem yang bersifat sistematis dan sekuensial, di mana setiap tahapan dalam metode ini dilakukan secara berurutan dan berkelanjutan. Tahapannya dari definisi kebutuhan, kemudian desain sistem dan perangkat lunak tersebut,
kemudian implementasi dan testing terhadap unit sistem tersebut, dan juga integrasi dan testing sistem, uji coba, dan juga operasional serta pemeliharaan pada sistem tersebut. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama perancangan, dan yang kedua analisa kebutuhan perangkat internet tersebut, yang ketiga perancangan, desain, yang kelima pengujian, dan yang keenam pemeliharaan atau pengujian maintenance. Untuk perangkat lunaknya, dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan tersebut menggunakan beberapa perangkat lunak. Yang pertama adalah browser sebagai program aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi informasi sistem tersebut. Kemudian yang kedua, account sebagai identitas yang diperlukan untuk sistem tersebut berupa username dan password. Dan yang ketiga, XMPP sebagai program web servernya. Untuk editingnya menggunakan server text, sistem operasinya menggunakan Windows. Untuk perangkat kerasnya menggunakan Windows 10, prosesor Core i5, kemudian memori 4 GB, hard disk 1 TB, keyboard sebagai papan ketik, dan juga mouse. Nah, ini untuk halaman loginnya. Tampilan halaman login dalam keadaan kosong, di mana halaman login tersebut bertujuan untuk bertugas atau admin mengikuti username dan password sebelum menggunakan sistem tersebut. Setelah melakukan login akan masuk kepada menu utama atau pada sistem tersebut, di mana tampilan menu utama ini adalah tampilan yang akan pertama kali muncul ketika selogin. Selanjutnya di dalam menu home sini juga terdapat ada nanti tampilan buku, di mana untuk fungsinya tombol tambah digunakan untuk menambah buku baru, edit digunakan untuk mengedit data buku yang sudah tersimpan, delete, dan juga tombol simpan, kembali atau cancel apabila tidak melanjutkan proses tersebut. Untuk input anggota peminjam, apabila mau melakukan input anggota, tombol tambah untuk menambah anggota baru, tombol save untuk simpan atau digunakan ketika anggota sudah memasukkan data, edit digunakan untuk mengedit data anggota, tombol delete digunakan untuk menghapus. Setelah berhasil login, dia akan masuk ke halaman home yang tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk di menu buku, di sini kita ada tampilan menu bukunya, di mana di sini ada tambah buku. Di sini saya langsung kasih contoh. Iya, boleh. Di sini penambahan untuk data bukunya, judul bukunya, contoh. Setelah menginput buku, untuk bukunya, kemudian anggotanya. Di sini kita bisa memilih anggota, tambah anggota, nama anggota tersebut, contoh video, nomor handphone, nomor 8 sekian, tanggal lahirnya, jumlahnya. Seperti itu. Dan tambahin satu referensi tambahan itu, misalnya yang menunjukkan bahwa sistem informasi itu benar-benar membantu perpustakaan. Referensi
referensi tambahan dan satu. Sama di identifikasi masalah ini ada sedikit fatality ya. Sebenarnya identifikasi masalah itu adalah bagaimana cara Yoki bukan melihat masalah yang ada, tapi masalah yang ada dan bagaimana cara diatasi dengan menggunakan sistem tersebut. Kalau ini kan sistem informasi menggunakan manual, baru ada resiko-resiko yang terjadi. Tapi seharusnya ini bisa dari resiko tersebut setelah diperbaiki apa peluangnya misalnya. Contohnya bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Yang paling standar tuh semua pasti kayak gitu. Yang kedua, apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan teruji. Jadi dua itu identifikasi masalah diganti. Jadi aku udah tulisin catatannya. Jadi yang dicatat adalah masalah yang akan diatasi, bagaimana caranya dan hasil uji sistemnya gimana. Seperti itu. Catatan. Semua penulisan pakai bahasa Inggris itu harus ditarik ya. Kayaknya dokumennya ini dokumennya final kan yang dikasih, karena aku nggak tahu yang pakai sama pengiran Sudah ini. ini udah yang final ya. Soalnya masih ada banyak sih, contohnya karya yang lewat. Ini apa? Ada spasi bang yang nyambung? Iya, ada spasinya. Nah, spasi yang nyambung beberapa. Itu maksudnya jadi kalau yakin nanti kan ini yang mau revisi akhir dibaca perlahan. Kalau memang yang bikin rasa kurang pede, karena bisa manusia kita susah ngeliat kekurangan kita sendiri kan. Kita lihat orang melihat kekurangan orang lain. Ini kalau ya temennya minta tolong cekin dong, ada yang kurang nggak? Gitu, cekin nanti dicek dokumennya kasih doknya. Jadi kemarin aku minta soft copy, maksudnya itu supaya bisa kasih komen di situ, ditandai yang mana yang errornya langsung. Kalau ini kan 2 kali kerja, kamu baca, 2 kali kerja. Zotero atau apa? Jadi seandainya nih nanti dia masuk ke konferensi IEEE. Ngeganti format ini Yongki nggak harus rubah satu-satu lagi, tinggal ganti referensinya. Iya. Coba cari Zotero. Udah standar di buku penginin apa sih? itu ya, di buku petunjuk itu ya. Kemarin aku bilang sama kalian tuh, kita kenapa FT nggak bikin standar sendiri ya? Kita ikut ini harusnya. Hah? IEEE kan seharusnya kita citation style kayak di ITB kan cuma 1 spasi kalau nggak salah. 2 spasi kan buat coba dulu nanti kayaknya kan. Tapi ini sih kalau misalnya sudah bilang yang menggunakan referensi itu ya agak Ya, nanti. yang di sini kan Jadi referensi. itu ada di kalau kamu cover kamu kan itu ada shopping layout, ada reference. Referensi yang di atas. Sampingnya ada manage source, ada layout, ada reference kan coba klik. Nggak apa-apa ini sekarang pelajaran ya, ada manage source. Nah kamu bisa masukin semua manage source di bawahnya pas. Nah situ kamu bisa tambahin beberapa referensi yang kamu pakai. Nah ada new kan, nanti masukin. Oh ini ada Raharja, jadi Raharja judulnya apa sesuaikan dengan formatnya, tinggal pakai dipanggil add citation. Itu jadi lebih mudah nanti Yongki ke depannya. Mungkin apa lagi ya? Konsistensi penulisan sih kalau Yongki memang lebih pede menggunakan bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, start pakai news. Contohnya basis data aja. Yang basis data database basis data ketukar gitu. Itu aku dulu ikut dimasukin dari pimpinanku Pak Yanis Bandung. Kalau kita orang Indonesia, kita bangga lah pakai bahasa Indonesia. Ya mengupload enggak. Walaupun bahasanya aneh ya, tapi itu Indonesia. Emang aneh itu ya Indonesia. Nah, yang berikut tadi Bang Jen ini sudah menyinggung juga identifikasi masalah. Tapi saya mau supaya identifikasi itu sah, artinya memang itu identifikasinya dan tidak ada lagi yang bertanya-tanya nanti atau untuk supaya diperdebatkan gitu. Mari kita sempurnakan ya identifikasi masalah. Jadi ini identifikasi masalah, ya kan? Ini memang mungkin masalah yang ada di SMA ini kan. Nah, masalah. Sedangkan kalau penelitian ini akan menjadi latar belakang, ya ini akan jadi latar belakang kau melakukan penelitian ini. Masalahnya adalah contohnya sistem informasi perpustakaan pada SMA Soban masih manual. Itu latar belakangnya. Pertanyaan berikut, so what? Emang kalau manual kenapa? Kenapa? Ada problem apa kalau manual? Sehingga nanti harus kau kaitkan itu kepada penelitianmu yang ini. Ini kau penelitiannya IT. Jadi kau akan menyarankan sesuatu
untuk memperbaiki ini sesuai dengan bidang ilmu IT. Apa yang bisa kau sarankan? Itulah identifikasi masalah. Ya, apa yang bisa kau buat untuk memperbaiki latar belakang? Ini sebetulnya masih latar belakang. Ini bahasa-bahasa latar belakang. Jadi misalnya kau bikin untuk bagaimana membangun, ya kan? Bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan? Karena kalau manual kan, ya kau harus bangun ya otomatis atau yang berbasis komputer. Ini masih bahasa latar belakang ini, belum bahasa identifikasi masalah. Ya. Gitu. Nah, dari antara identifikasi biasanya orang langsung lihat identifikasi. Kira-kira apa yang akan kau capai nanti? Ya. Kau bikin penelitian ini sebetulnya apa targetnya? Nah, itu kita bisa lihat nanti dari identifikasi masalah. Apa targetnya? Mau kau bikin. Jadi kita balik ini sekarang. Apa yang sudah kau bikin, baru kita bikin identifikasi masalahnya. Harusnya identifikasi baru bikin sistemnya. Ini ibarat bikin flow. Apa buat programnya dulu, baru flowchartnya. Gitu. Oke, kita rumuskan dulu ini. Apa kira-kira menurutmu identifikasimu? Mana yang bisa dipakai ini? Saran saya, bagaimana membangun? Kalau identifikasi pakai bagaimana ya? Ya kan, bagaimana ya? Bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan pada SMA Kekata Sorry ini ya, yang masih manual. Oke, itu bisa nggak? Bagaimana membangun? Kau membangun sistem informasi perpustakaan nggak? Di penelitianmu ini? Ada. Jadi kalau misalkan diminta untuk kau membangun sistem informasi, emang itu yang kau kerjakan. Oke, boleh ya, bagaimana membangun. Yang kedua, rentan terjadinya kesalahan dalam sirkulasi peminjaman buku karena data-data yang belum terdokumentasi dengan baik. Kira-kira dengan ilmu IT-mu, bagaimana kau solve masalah rentan terjadinya kesalahan? Ada tidak kau implementasikan di sistem informasi ini untuk mengatasi terjadinya kesalahan? Kalau memang kau bikin, nanti kita bikin bagaimana membangun sistem informasi yang, nah begitu nanti. Yes, sir. Oke, saya mau tanya, ini kau bikin nggak ini? Bikin, sir. Di penelitian ini ada Ada, sir. rentan terjadi kesalahan dalam sirkulasi peminjaman buku karena data-data yang belum terdokumentasi dengan baik. Ada juga sistem atau bagian program tentang sirkulasi peminjaman. Yes, sir. Ada. Ada, sir. Pinjaman ada ya? Iya. Ada. Tadi ya? Ada peminjaman ya. Pinjaman pencatatan jadi terdokumentasi ya. Nah, jadi kau boleh bikin di situ ya bagaimana membuat sistem sirkulasi peminjaman buku. Ya, nanti kalimat lebih sempurnanya bisa pikir-pikir. Terus, oke. Kira-kira menurutmu aplikasi yang kau rancang ini, ya, rencanamu akan digunakan oleh mereka atau hanya sebatas untuk penelitianmu saja? Digunakan oleh mereka, sir, di bidang itu, sir. Kalau digunakan untuk mereka, nilaimu A. Tapi harus banyak sekali yang harus lengkapi. Tambah. Kau pilih yang mana? Ini tetap harus digunakan, sir, karena mereka ada. Tapi seperti yang tadi itu kan tidak ada, jadi kau harus lengkapi. Kau pilih mana? Nilaimu bagus, tapi harus banyak kau lengkapi. Atau ya udahlah, saya ini penelitian saya. Pilihanmu yang mana? Kalau ini bisa implementasi, memang nilaimu bagus. Nah, ini juga, ini berhasil diimplementasi karena memang ini problem juga. Ada banyak riset-riset, tapi hanya sebatas riset doang, nggak ada yang sampai bisa diimplementasikan. Hanya sebatas library.
Kalau sistem ini saya nanti pas liburan nanti saya pulang karena ini mereka mau pakai sekarang. membantu untuk menyempurnakan ya. Berarti masih belum sempurna ya. Biasanya kalau belum sempurna itu belum ada. Apa lah ya, masih ada kekurangan. Terima. Jadi nanti kalau urusan grade-mu, kami hanya bisa bilang bahwa kau lulus. Lulus. Jadi mengenai berapa nanti hasilnya tergantung daripada, maksudnya apa namanya, nilai sudah ada, tapi nilai ini nanti sah kalau kau ngikutin semua perbaikan. Ya, jadi kalau kau mau perbaiki, ya nanti mungkin kami protes. Nilai ini kami berikan kalau kau perbaiki. Kalau nggak mau perbaiki, mungkin kami bisa ubah lagi nanti. Oleh karena itu kau harus perbaiki ini sesuai dengan syarat-syarat yang semua tadi kau dengar. Syarat tadi kan? Oke. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Pertama-tama saya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu syukur kebahagiaan. Itu air mata bahagia. Ya Yongki nggak apa-apa. Ya mau berterima kasih banyak kepada seluruh dosen Fakultas Teknologi Informasi yang saya banggakan. Terima kasih karena sudah membimbing atau menuntun saya selama proses perkuliahan di UNAI, dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi harus melalui penelitian. Masih membimbing saya hingga saat ini dan semuanya sudah berakhir, membantu saya menyempurnakannya lagi untuk tahap akhir untuk acara wisuda. Dan pesan dari saya setelah nanti saya tamat dari sini, berkat Tuhan yang atur. Amin. Ya. Mungkin kalau ada cukup berkat itu keperluan fakultas, mungkin bisa dihubungi. Amin ya. Ya.